maka pahami. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Bahagia, istiqamah, dan tentunya karena sikap kita yang selalu berjamaah. Siap menunaikan ibadah haji karena kita sudah ada dalam posisi yang sholat kita sudah baik, syahadat kita sudah baik, zakat kita sudah baik, infak kita sudah baik, kemudian saum kita juga sudah baik. Siapa yang mengukur kebaikannya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Apa alat ukurnya? Yang tadi disampaikan, ihsan sebagai alat ukur untuk menjadikan dia layak untuk menjadikan dia berada di Baitullah pada saatnya yang tepat, berada di padang Arafah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah tahun berjalan. Bapak Ibu sekalian, yang secara singkat dari apa yang saya sampaikan ini, bahwa ketika kita hidup, pastikan bahwa kita bahagia. Ketika kita hidup, pastikan bahwa kita istiqamah. Dan jangan lupa, istiqomah itu kalau per definisi tadi disebutkan bahwa yang maghdub itu berilmu tapi tidak beramal, dan yang dhalin itu adalah yang beramal tapi tidak berilmu, maka yang istiqomah itu atau mustaqim itu adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan dia beramal, dia penuh dengan ilmu atau dengan makna, disertai dengan keimanan yang kuat. Maka pada saat itu orang yang bahagia, orang yang istiqamah, orang yang selalu berjamaah, selalu dari bibirnya keluar, dari mulutnya keluar ungkapan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan tentu saja sambil kita duduk simpu berada di masjid selalu ungkapkan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bukan tidak mungkin segala yang ada di dunia ini akan menjadi sumber kebahagiaan bagi diri kita masing-masing. Perkaranya, siapkah hati kita untuk bahagia? Saya selalu ungkapkan, untuk menyiapkan hati kita untuk bahagia, ada sebuah namanya nabom atau sebuah syair yang disebutkan bahwa hasbi rabbi jalallah ma bi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Ihsan yang berbahagia, ketika kita bercerita tentang apa yang kita hadapi hari ini, maka lingkungan luar tentunya bisa saja mempengaruhi kita, tetapi yang paling menentukan adalah qalbu kita. Bagaimana cara melatih qalbu? Maka latihlah dengan diri kita masing-masing. Ya muqallibal qulub, minta kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana ala ini. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Mintalah kepada Allah untuk tetap dalam keimanan, dalam agama yang benar, dan mintalah kepada Allah untuk menjadi orang yang taat, yang senantiasa menghambakan diri kepadanya. Dan pada saat itu, maka kita utamakan apa yang utama. Yang utama dalam diri kita adalah kita hambakan diri kepada Allah, dan bentuknya adalah dengan berzikir. Bentuk zikir yang paling utama adalah melaksanakan apa yang disebut dengan sholat. Karena sholat itu adalah zikir, eling kepada Allah. Inna sholati li zikri. Ala bi zikrillah wa'ma'innul qulub. Dan ketika orang yang sholat, maka hatinya akan tenang. Dengan catatan sholatnya sholat yang khusyuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di awal doa iftitah kita menyebut itu, dan di akhir sebelum kita salam selalu mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Segala kehormatan, segala keselamatan, segala keberkahan, dan semua keindahan adalah dari Allah. Dan itulah yang cerminan dari jiwa yang bahagia. Dan jangan lupa, di saat sekarang, manusia-manusia demikian banyaknya ini, kita harus paham bahwa ada 3 kelompok manusia yang harus kita pahami dan termasuk di manakah kita. Yang pertama mustaqim, yaitu imannya, ilmunya, dan amalnya terintegrasi, terpadu, sehingga hanya kepada Allah imannya ditujukan, ilmunya hanya dari Allah, dan amal tapi tidak pakai ilmu. Wislah pokoknya megawe, nggak pakai ilmu juga nggak apa-apa.
Nah, orang yang demikian berarti dia lemah. Dan pada saat keimanannya itu lemah, jangan lupa keimanan yang lemah akan menjadikan dia sangat goyah dan mudah tergelincir kepada kemusyrikan. Jangan lupa orang yang namanya maghdub berilmu tetapi tidak beramal, dan yang namanya dolin adalah beramal tapi tidak berilmu. Maghdub dan dolin ujung-ujungnya menganggap bahwa manusia ada yang anak Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita di hari ini, di hari ke-17, di hari ke-16 dari bulan Syawal ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam istiqamah dan dijauhkan dari maghdub dan dolin. Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin sekilas dari hikmah Idul Fitri yang insya Allah kita juga lanjutkan dengan mengkaji untuk hikmah mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji. Paul, mana mungkin ibadah haji, sampai sekarang saya belum nabung, saya sekarang belum bayar, sekarang belum daftar. Jangan khawatir. Rasulullah SAW tahu keadaan kita saat ini. Maka Rasulullah SAW memberikan, wahai umatku yang tidak sempat haji tahun ini, yang belum sempat niat, yang belum sempat nabung, kalau kalian ingin mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, maka lakukan 3 hal. Yang pertama, sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, tetap tinggal di masjid beriktikaf sampai keluar matahari. Dan yang ketiga, sholat 2 rakaat, sholat isyraq. Maka kata Rasul SAW dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari dan sholat 2 rakaat, sholat isyraq, maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjadikan diri kita sempurna dalam ibadah dan sempurna dalam mendapatkan pahala. Tidak berangkat haji tapi mendapat pahala ibadah haji. Sungguh luar biasa. Dan itulah Kangjeng Nabi Muhammad SAW tahu apa yang ada dalam diri kita karena diberitahu oleh Yang Maha Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah untuk menyampaikan kepada kita. Dan beliau menyampaikan juga apa yang sudah jadi kebaikan di bulan Ramadan. Mari kita lanjutkan, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, berbagi dengan sesama karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan kita diberikan umur panjang, mudah-mudahan kita juga beramal soleh, karena sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Dan jangan lupa, kalau disuruh memilih amal yang terbaik di dunia, selama di dunia amalan terbaik adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baik amalan di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentunya belajar dan mengajarkan sebuah konsep yang sangat luar biasa, bisa dilakukan dimanapun, di kantor, di pertanian, di lingkungan, dan juga di keluarga. Yaitu dengan cara membaca, kemudian kedua memahami, yang ketiga mengamalkan, yang keempat menikmati, dan yang kelima adalah menyebarluaskan atau memviralkan. Bapak Ibu yang di tangannya ada handphone, cuplikan ceramah ini ataupun mungkin cuplikan dari berbagai yang kita dapat, nggak ada salahnya. Diringkas, cukup beberapa kalimat, sampaikan kepada teman-teman. Itulah yang namanya nikmat. Alhamdulillah nikmat dapat 5 resep untuk menjadi orang yang siap untuk menjalankan ibadah haji kapanpun. Maka resepnya adalah dia selalu berbaik hati kepada orang lain, selalu berbagi. Kemudian yang kedua, dia selalu mengendalikan emosi. Dan yang ketiga adalah memaafkan orang lain. Yang keempat, banyak beristighfar. Dan yang kelima, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Yang baiknya tentu dari ajaran agama Allah, dan yang salahnya dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu memaafkan. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana yang Maha tahu apa yang ada dalam kalbu kami, tetapkan kami dalam keimanan. Ya Allah ya Rabbana, langgengkan kebaikan
dan kebiasaan kami selama bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Mampukan kami untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, mampukan kami untuk meraih pahala haji dan umrah dengan sholat subuh berjamaah, beriktikaf di masjid sampai keluar matahari dan melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kami. Kami membacanya, kami memahaminya, kami mengamalkannya, kami nikmatinya dan kami menyebarluaskannya melalui kemampuan kami masing-masing. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.